Anime Sumatsu no Valkyrie berakhir sampai 12 episode dan dalam komiknya berakhir di awal chapter 21. Pada anime season pertamanya, Sumatsu no Valkyrie sudah mencapai pertarungan ketiga Ragnarok. Lalu bagaimana pertarungan keempat yang kemungkinan akan menjadi cerita awal dari anime Sumatsu no Valkyrie season kedua? Di video kali ini kita akan membahas pertarungan keempat yang akan diadaptasi menjadi season keduanya. So langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Untuk season kedua dimulai dari chapter 21 komiknya, tepat di mana anime season pertama animenya selesai. Dan itu adalah pertarungan antara Jack the Ripper yang mewakili umat manusia melawan Heracles atau Hercules yang mewakili dewa. Pertarungan kali ini cukup unik di mana dalam cerita aslinya, Jack the Ripper adalah seorang pembunuh berantai yang tentu saja tidak layak dijadikan wakil umat manusia dalam bertarung melawan dewa. Tidak seperti petarung-petarung sebelumnya, Lubu, Adam, dan Sasaki Kojiro yang terlihat pantas mewakili umat manusia dalam pertarungan. Lalu untuk perwakilan dari dewa, juga unik di mana Heracles sebelumnya adalah manusia biasa yang diangkat menjadi dewa. Bisa dibilang dia adalah setengah dewa. Heracles awalnya merupakan seorang bocah biasa dengan nama Alcides. Alcides pada masa kecilnya ingin menjadi seorang yang kuat. Namun ada beberapa anak yang mengejeknya dan mengatakan jika memang Alcides ingin menjadi kuat, minumlah benda dewa bernama Ambrosia. Ambrosia sendiri dikatakan merupakan darah Zeus, dan jika seorang yang memenuhi kriteria sebagai pahlawan meminumnya, maka orang tersebut akan diberikan tubuh abadi. Namun jika gagal, orang tersebut akan langsung mati. Dan orang yang pernah berhasil meminumnya dan hidup adalah Achilles. Namun sepertinya Achilles hanya meminum setegukan saja atau mungkin tetesannya saja karena Ambrosia masih ada di tempatnya. Alcides tidak mau meminum Ambrosia karena merasa itu akan sia-sia saja jika dia ternyata mati. Alcides terus berlatih hingga tidak ada orang yang berani mengejeknya. Ketika Alcides dewasa, terjadi konferensi pemusnahan manusia. Seperti yang terjadi ketika awal cerita Sumatsu no Valkyrie. Dan manusia mendapatkan persentase 74% dari dewa dan tidak akan dimusnahkan. Menurut dewa Aphrodite, manusia hanya perlu diberikan sedikit musibah dan para dewa lain pun setuju, khususnya di tempat tinggal Alcides. Dan yang akan menjalankan misinya adalah Ares, anak dari Zeus. Kedatangan Ares membuat para warga Thebes ketakutan, namun Alcides sendirian maju menghadang Ares. Tentu saja walaupun manusia yang kuat, Alcides tak mampu berkutik di hadapan Ares. Alcides mempertaruhkan nyawanya dengan meminum Ambrosia yang ternyata telah diambilnya. Tubuh Alcides menjadi sangat besar dan rambutnya menjadi sangat panjang. Kekuatannya juga bisa mengimbangi Ares. Namun pertarungan Ares dan Alcides ini dihentikan oleh Zeus. Dan dengan ini Alcides diangkat menjadi dewa sekaligus anak angkat Zeus dan diberi nama Heracles. Pada pertarungan Ragnarok, Heracles memang menjadi wakil dewa. Namun Heracles tetap mencintai manusia dan tidak mau manusia dimusnahkan. Tetapi Heracles juga harus bertarung secara adil dan memang mau bertarung. Namun lawannya kali ini adalah orang yang sangat dibenci oleh Heracles, yaitu manusia pembunuh yang tidak pantas menjadi wakil umat manusia. Dia adalah Jack the Ripper. Pada masa kecilnya, dia adalah seorang anak yang bisa melihat aura seseorang dengan mata kanannya. Jack sangat disayangi oleh ibunya sejak kecil. Namun ketika orang yang merupakan ayah Jack ternyata menikah dengan orang lain, ibunya menjadi membenci Jack. Ternyata ibunya menyayangi Jack the Ripper karena dijanjikan oleh ayah Jack akan menikah dan tinggal bersama. Ibu Jack the Ripper sendiri adalah seorang pelacur dan ayahnya adalah pelanggannya. Dari sini Jack the Ripper mulai membunuh ibunya, ayahnya, dan orang-orang tak bersalah lainnya, hingga dia dikenal dengan nama Jack the Ripper. Pertarungan antara Jack the Ripper melawan Heracles terjadi pada chapter 21 sampai chapter 30 dan kira-kira jika akan dianimasikan akan menjadi 3 sampai 5 episode lamanya. Di awal dikatakan oleh Jack the Ripper senjata yang ia gunakan adalah gunting besar, namun itu adalah tipuan. Jack the Ripper memang tidak terlihat kuat, namun dia lebih ke tipe yang cerdas.
Beberapa kali Jack mengelabui Herakles dan menyerang Herakles ketika lengah. Jack the Ripper sendiri sebenarnya menggunakan Volund sarung tangan, namun bukan benar-benar pada sarung tangannya, tetapi pada sarung tangannya setiap benda yang disentuh akan berubah menjadi Volund atau senjata suci. Untuk Valkyrie yang menjadi partner dari Jack the Ripper adalah Floch. Floch adalah Valkyrie nomor ke-11. Untuk Herakles sendiri dia sangatlah kuat, bahkan lebih kuat dari Ares. Dalam pertarungan pertamanya dengan Ares, jika tidak dihentikan oleh Zeus, Ares kemungkinan bisa dikalahkan oleh Herakles. Namun dalam pertarungan kali ini, Herakles tidak waspada dan memang telah dipenuhi amarah karena mendapatkan musuh yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karena perwakilan umat manusia yang lain adalah orang-orang yang kuat dan juga berjasa di dunia manusia, sedangkan lawannya adalah seorang penjahat. Lalu bagaimanakah pertarungan antara Jack the Ripper dan Herakles sendiri? Dari awal pertarungan, Herakles sudah dipengaruhi kemarahan dengan mendapatkan lawan yang tidak sesuai dengan harapannya. Dan lagi dengan tipu daya Jack the Ripper, beberapa kali Jack the Ripper membohongi Herakles dengan mengatakan bahwa gunting besar yang dibawanya adalah senjata suci miliknya. Namun ternyata itu bukan senjata suci miliknya. Jack the Ripper lebih menggunakan otaknya ketimbang otot dan memang merencanakan bagaimana laju pertarungan, bahkan sejak pemilihan tempat pertarungan. Dan di akhir Herakles berhasil dikalahkan oleh Jack the Ripper dengan senjata sucinya yang menembus tubuh Herakles. Kekalahan Herakles ini disebabkan karena tempat pertarungan yang dipilih oleh Jack the Ripper yang tidak dihiraukan oleh Herakles. Lalu tipu daya Jack the Ripper mengenai Volund aslinya. Dan terakhir adalah ketahanan Herakles terhadap kekuatan Exodus yang dikeluarkannya yang terbatas. Dan memang Exodus akan merenggut nyawa Herakles secara perlahan sesuai dengan tato yang muncul pada tubuhnya. Dari beberapa hal tersebut membuat Herakles kalah dalam pertarungan melawan Jack the Ripper. Dengan kekalahan Herakles wakil dari dewa, skor pertarungan Ragnarok yang keempat menjadi 2 untuk manusia dan 2 untuk dewa. Untuk pertarungan keempat ini terjadi sampai 9 chapter lamanya. Dan jika memang akan dianimasikan pada season kedua, kemungkinan akan mendapatkan 3-5 episode animenya. Bagaimana menurut kalian pada pertarungan kali ini? Bukan ditentukan siapa yang terkuat, namun siapa yang bertahan. Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Sumatsu no Valkyrie selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.